Kerajaan Kakin dalam serial Hunter x Hunter memiliki 14 pangeran yang siap memperebutkan tahta tertinggi kerajaan dengan kompetisi saling bunuh. Raja Nasubi bahkan sudah mengadakan upacara untuk semua para pangerannya untuk mengaktifkan monster Nenbis mereka semua. Hingga serial Hunter x Hunter dirilis, sudah ada beberapa pangeran yang sudah diperlihatkan bentuk dan kekuatan dari monster Nenbisnya, seperti Pangeran Benyamin yang bertipe Nen Gyoka, Pangeran Camilla yang berbentuk Nen Sousa, Pangeran Zanglai yang bertipe Nen Gogenka, Pangeran Steretnit yang bertipe Nen Sousa, Pangeran Tubepa yang bertipe Nen Henka, Pangeran Tison yang bertipe Nen Hotsutsu, Pangeran Lozurus yang bertipe Nen Gugenka, Pangeran Sale-Sale yang bertipe Nen Sousa, Pangeran Hakembuk yang bertipe Nen Gyoka, Pangeran Kancho yang bertipe Nen Gugenka, Pangeran Fugetsu yang bertipe Nen Gugenka, Pangeran Momoze yang bertipe Nen Sousa, Pangeran Marayam yang bertipe Nen Gugenka, dan Pangeran Wobble yang tipe Nennya masih misterius. Bagaimana detail bentuk dan kekuatan dari masing-masing monster Nenbis Pangeran Kakin? Ikuti terus video saya sampai akhir. Kerajaan Kakin adalah salah satu kerajaan yang ada dalam dunia Hunter x Hunter yang dipimpin oleh Raja Nasubi yang memiliki 8 istri dengan 14 anak yang sah dan 3 anak haram. Dalam Hunter x Hunter episode The Continent, sang Raja Nasubi memberikan peraturan kepada semua anaknya bahwa siapa orang yang bertahan sampai akhir dalam perjalanan ke Dark Continent akan menjadi raja selanjutnya, sehingga semua anaknya berkompetensi sampai akhir untuk memperebutkan posisi raja selanjutnya. Bahkan sang Raja Nasubi sendiri memberikan izin untuk saling membunuh pada semua anaknya. Berikut ini beberapa istri dan anak sah yang dimiliki oleh Raja Nasubi. Istri yang pertama Raja Nasubi bernama Ratu Unma. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Unma memberikannya 2 putra yang bernama Benyamin dan Steretnit. Istri kedua Raja Nasubi bernama Ratu Duazul. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Duazul memberinya 2 orang putri yang bernama Camilla dan Tubepa, dan 2 orang putra yang bernama Lozurus dan Hakembuk. Istri yang ketiga Raja Nasubi bernama Ratu Tangzaoli. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Tangzaoli memberinya 1 orang putra yang bernama Zanglai. Istri yang keempat Raja Nasubi bernama Ratu Katrono. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Katrono memberinya 1 orang putri yang bernama Tison. Istri yang kelima Raja Nasubi bernama Ratu Swinko Sinko. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Swinko Sinko memberinya 1 orang putra yang bernama Sale-Sale. Istri yang keenam Raja Nasubi bernama Ratu Seiko. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Seiko memberinya 2 orang anak perempuan yang bernama Kancho dan Fugetsu. Istri yang ketujuh Raja Nasubi bernama Ratu Sepanti. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Sepanti memberikan 1 orang putri yang bernama Momoze dan 1 orang putra yang bernama Marayam. Istri yang ke-8 Raja Nasubi bernama Ratu Oito. Pernikahan Raja Nasubi dengan Ratu Oito memberinya 1 orang anak yang bernama Wobble. Meskipun secara resmi tidak ada peringkat di antara para istri dari Raja Nasubi ini, tetapi masih ada beberapa peraturan dan hak istimewa di antara mereka. Misalnya, istri yang berpangkat lebih rendah tidak dapat menghubungi yang lebih tinggi. Aturan ini juga termasuk ke dalam aturan para pangerannya. Dalam perebutan tahta kerajaan ini, Raja Nasubi sudah melakukan upacara untuk semua para pangerannya dengan memberikan setetes darah mereka ke dalam sebuah guci dan memakan sebuah telur yang muncul dari sebuah guci sehingga membangkitkan monster Nenbisnya pada diri setiap pangeran. Ada beberapa bentuk dan kemampuan monster Nenbis yang sudah diperlihatkan oleh para pangeran Kakin selama ini, seperti yang pertama Pangeran Benyamin. Pangeran Benyamin merupakan pangeran pertama dalam kerajaan Kakin dan anak pertama dari ratu pertama Raja Kakin yang bernama Ratu Unma. Hal ini membuatnya mempunyai akses kemanapun kepada semua para pangeran. Ia juga mempunyai beberapa orang pengawal yang sudah diperlihatkan, seperti Balsamico Make sebagai tua pengawalnya, Vorikop, Muse, Kopentoba, Bats, Urau, Kanjidol, Rihan, Shikaku, Yoshiho, Vic, Vincent, dan Baby Maina.
Seluruh para pengawal Pangeran Benyamin adalah orang yang telah lulus dari Akademi Militer Kerajaan Kakin, dan semuanya merupakan seorang pengguna nen tingkat pro. Untuk bentuk dan kekuatan Nenbis dari Pangeran Benyamin sudah saya jelaskan secara lengkap pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek pada video sebelumnya pada thumbnail berikut ini. Yang kedua, Pangeran Kamila. Pangeran Kamila merupakan pangeran kedua dalam kerajaan Kakin dan anak pertama dari ratu kedua Raja Kakin yang bernama Ratu Duazul. Dalam penayangan manganya, ia mempunyai beberapa pengawal yang bernama Sarahel sebagai pemimpinnya. Moswana, Buket, Hignori, Burpena, Nokuchon, Kaku, Kapin, Teller, dan Umanma. Selain dari pengawalnya tersebut, Pangeran Kamila juga mempunyai beberapa orang pelayan yang siap melayaninya. Pangeran Kamila menolak untuk mengirimkan salah satu pengawalnya untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Kurapika pada hari kedua perjalanan ke Drakontinen. Kamila merupakan wanita yang sombong yang ingin semua orang berpikir sepertinya. Ia ingin menjadi raja berikutnya dan mempercayai bahwa saudara laki-lakinya harus mati atas keinginannya sendiri agar ia dapat mencapai tujuannya. Dalam upacara yang dihadiri semua para pangeran, ia tidak menghormati kakaknya bernama Benyamin dan tidak mendengarkan perintah ayahnya ketika diminta untuk menunjukkan rasa hormatnya tersebut. Bahkan menurut saudara perempuannya bernama Tubepa, Kamila merupakan seorang yang serakah. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, kekuatan yang dari Pangeran Kamila berteknik nen Tokotsetsu. Ia mampu mengambil nyawa orang lain dengan bentuk seperti kucing hitam besar dengan kemampuannya yang bernama kucing sejuta nyawa. Kemampuannya tersebut mempunyai serangan balik yang muncul setelah penggunanya tewas dan kemudian mengambil nyawa dari orang yang membunuhnya untuk menghidupkan penggunanya kembali. Hal ini diperlihatkan ketika Pangeran Kamila bertarung oleh salah satu pengawal Pangeran Benyamin yang bernama Muse. Muse yang telah membunuh Kamila dengan pistolnya kemudian diserang balik oleh kekuatan nen dari Kamila yang berbentuk kucing tersebut dengan kedua telapak tangannya. Kucing tersebut lalu memberikan nyawa Muse kepada Kamila melalui tetes air yang keluar dari ekornya. Untuk bentuk dari monster Nenbis Pangeran Kamila berbentuk seperti pohon besar yang setiap tangkainya menyerupai seperti payudara perempuan dan dua mata di bagian atasnya. Menurut laman dari web Hunterpedia, monster Nenbis yang dipunyai oleh Kamila mempunyai teknik Nen Sousa. Dengan kemampuan monster Nenbisnya tersebut, ia dapat mengontrol target apapun jika beberapa kondisi telah terpenuhi. Yang ketiga, Pangeran Zhanglai. Pangeran Zhanglai merupakan pangeran ketiga dalam kerajaan Kakin dan satu-satunya anak dari ratu ketiga Raja Kakin yang bernama Ratu Tang Zhaoli. Selama perilisan manganya, Pangeran Zhanglai memiliki beberapa pengawal yang sudah terkonfirmasi seperti Sakata, Hashito, Tenfori, dan Slaka. Semua pengawal pasukan Pangeran Zhanglai telah dikonfirmasi tidak dapat menggunakan nen. Selain dari beberapa pengawal tersebut, Pangeran Zhanglai juga mempunyai 3 pelayan yang siap melayaninya. Pangeran Zhanglai merupakan satu-satunya orang yang bersekutu dengan Pangeran Wobble yang dijaga oleh Kurapika. Ia kemudian mengirimkan 2 pengawal pribadinya yang bernama Sakata dan Hashito untuk membantu Kurapika dalam melindungi Pangeran Wobble. Selain itu, ia juga mengirim salah satu pengawalnya yang bernama Tenfori untuk mempelajari pelatihan nen yang diajarkan oleh Kurapika. Pangeran Zhanglai juga diketahui bersekutu dengan keluarga Siyu yang merupakan salah satu dari 3 keluarga mafia besar di dunia bawah Kakin. Menurut Shimano, pelayan dari Pangeran Wobble, Zhanglai merupakan seorang yang cukup toleran dan cukup baik untuk bernegosiasi. Ia memperlakukan Ratu Oito dan Kurapika dengan rasa hormat dan sopan. Ia tidak ragu untuk bersekutu dengan mafia untuk mendapatkan lebih banyak sekutu untuk memperoleh yang diinginkannya. Menurut salah satu pangeran lainnya yang bernama Tubepa, dalam hidup Zhanglai penuh dengan kemewahan dan bergelimang harta. Saat mengadakan upacara dengan para pangeran lainnya, Zhanglai bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana cara untuk menjadi raja berikutnya. Raja Nasubi kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa satu-satunya orang yang masih bertahan hidup akan menjadi penerus resmi Raja Kakin selanjutnya. Kemampuan yang dari Pangeran Zhanglai sampai dengan perilisan manga Hunter x Hunter belum diketahui. Ia merupakan salah satu pangeran yang belum bisa menggunakan nen. Bahkan ia tidak paham dengan asal-muasal dari koin yang dijatuhkan oleh monster Nenbisnya. Bentuk dari monster Nenbis Pangeran Zhanglai seperti
seperti sebuah matahari yang mempunyai dua mata dan satu mulut. Hal ini mirip seperti Dharma Cakra pada ajaran Buddha. Dari mulut tersebut dapat mengeluarkan koin-koin yang belum diketahui fungsinya. Dengan munculnya koin tersebut bisa dipastikan bahwa Nenbis Pangeran Zanglai berteknik Nengu Genka. Pemilik koin diprediksi akan mendapatkan berbagai kemampuan tertentu setelah memenuhi persyaratan. Hal ini seiring dengan nilai yang ada dalam koin tersebut. Pangeran Zanglai berpikir bahwa koinnya tersebut harus dibagikan kepada semua orang dan akan memberikan kekuatan mereka begitu ia menjadi raja, dan membuatnya menjadi lebih kuat ketika ia sudah menjadi raja. Tetapi semua itu tidak akan berguna jika Zanglai belum menjadi raja. Kapten Toba yang merupakan salah satu pengawal Benyamin berpikir bahwa koin-koin tersebut harus ditukar dengan sesuatu yang dimasukkan ke mulut monster Nenbisnya. Yang keempat, Pangeran Serednitz. Pangeran Serednitz merupakan pangeran keempat dalam kerajaan Kakin dan anak kedua dari ratu pertama Raja Kakin yang bernama Ratu Unma. Selama perilisan manganya, Pangeran Serednitz memiliki beberapa pengawal yang sudah terkonfirmasi seperti Taita, Salkop, Myuhan, dan Jin, dan yang lainnya belum dikonfirmasi namanya. Dari semua pengawalnya tersebut, hanya Taita dan Salkop yang sudah dikonfirmasi sebagai pengguna Nen. Serednitz kemudian mengirim Myuhan dan Danjin untuk mempelajari pelatihan Nen yang diajarkan oleh Kurapika. Ia juga memerintahkan kepada kedua pengawalnya tersebut untuk membunuh semua orang di sana jika mereka gagal mempelajari Nen dalam batas waktu yang dijanjikan dalam 2 minggu. Untuk kekuatan Nen dan Nenbis dari Pangeran Serednitz sudah saya jelaskan secara lengkap pada video sebelumnya. Silakan Anda cek pada video sebelumnya pada thumbnail berikut ini. Yang kelima, Pangeran Tubepa. Pangeran Tubepa merupakan pangeran kelima dalam kerajaan Kakin dan anak kedua dari ratu kedua Raja Kakin yang bernama Ratu Duazul. Asal Anda tahu, Tubepa adalah seorang perempuan walaupun penampilannya seperti seorang laki-laki. Dalam penayangan serial manganya, Tubepa memiliki pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari 9 penjaga pribadi dan 5 pelayan. Namanya yang sudah terkonfirmasi adalah bernama Maor sebagai pemimpinnya, Longhi, Beta, Kitokatamo, Konatsu, Mizuronu, Momita, Ryubihi, Haisen, Komiya, Nadasu, Pitakasu, Erikusu, Muhasare, Zomesa, dan yang lainnya belum terkonfirmasi namanya. Dari semua pasukan pengawal Pangeran Tubepa, tidak ada satupun yang dapat menggunakan Nen. Hingga akhirnya pada hari kedua perjalanan ke Dark Continent, Tubepa mengirim pengawalnya yang bernama Maor dan Longhi untuk mengikuti pelatihan Nen oleh Kurapika. Tubepa sendiri adalah seorang ilmuwan dan bersekutu dengan Serednitz untuk membunuh 3 pangeran tertuanya, yaitu Benyamin, Kamila, dan Zanglai. Menurut Shimano, sifat dari Tubepa memiliki sifat yang sangat sabar dan toleran dan akan memberi penangguhan hukuman kepada semua adik lelakinya begitu dia menguasai menjadi raja. Dia sangat membenci Benyamin karena kesombongannya, Kamila karena keserakahannya, dan Zanglai karena kesenangannya akan hidupnya yang berlebihan dan penuh kemewahan. Tubepa memiliki kekuatan dan kekayaan politik yang sangat banyak, meskipun tidak sebanding dengan pangeran yang lebih tua dan memiliki pengetahuan tentang beberapa cabang ilmu eksperimen. Hingga serial Hunter x Hunter dirilis, Tubepa merupakan salah satu seorang pangeran yang belum bisa menggunakan Nennya. Bahkan Tubepa sendiri tidak menyadari keberadaan monster Nenbis yang ada pada setiap pangeran. Bentuk dari monster Nenbis Pangeran Tubepa berbentuk seperti binatang bulan besar yang diperlihatkan sewaktu pertemuan para pangeran. Menurut laman dari web Hunterpedia, monster Nenbis dari Tubepa memiliki teknik Nenenka dengan kemampuannya yang mampu bekerja sama yang saling membutuhkan atau pasangan. Ia dapat memberikan berbagai obat dan bahan kimia dengan segala macam efek di dalam tubuh. Mungkin karena mengambil sifat dari penggunanya, monster Nenbisnya tersebut dikatakan sangat berhati-hati, bahkan sampai tidak muncul di hadapan pengawal Benyamin. Yang keenam, Pangeran Tison. Pangeran Tison merupakan pangeran ke-6 dalam kerajaan Kakin dan satu-satunya anak dari ratu keempat Raja Kakin yang bernama Ratu Katrono. Tison adalah seorang wanita yang gemuk dengan kepala besar, wajah bulat, dan rambut hitam panjang lurus. Ia juga dikenal sebagai wanita yang suka memilih-milih seorang pengawal dengan ketampanannya.
Dalam penayangan serial manganya, Tison sudah dikonfirmasi memiliki pengawal yang bernama Izunami dan Giuliano, sedangkan yang lainnya belum diketahui namanya. Dari semua pengawal Tison tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menggunakan Nen. Bahkan Serenit mengatakan bahwa Tison adalah tipe orang yang tidak akan membiarkan pengawalnya yang berharga pergi keluar dan tidak akan membiarkan orang lain memerintahkan mereka. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, Tison merupakan pangeran yang belum bisa menggunakan Nen. Walaupun begitu, ia juga tidak mengizinkan para pengawalnya untuk menghadiri pelatihan Nen yang dilakukan oleh Kurapika pada hari kedua perjalanan ke dua kontinen. Sedangkan monster Nen Beast Pangeran Tison berbentuk hati dengan 4 sayap kecil dan mata besar di tengahnya. Menurut laman dari web Hunterpedia, tipe Nen dari monster Nen Beast Pangeran Tison adalah bertipe Nen Hotsutsu. Dengan kemampuan yang bernama Deposit Levi, ia mengeluarkan monster Nen Beast yang lebih kecil seukuran kadal, dengan mata yang besar di kepalanya dan tangan yang dapat memegang sesuatu dengan ekor yang seperti kecebong. Binatang Nen ini menempel pada diri siapa saja pada orang yang berada dekat dengan Tison, serta mengambil aura mereka dan memberikan kebahagiaan sebagai imbalannya. Tingkat kebahagiaan yang diterima tergantung pada seberapa serius seseorang mempelajari ajaran kitab yang diajarkan oleh Tison. Jika ajaran dari kitab tersebut dilanggar, maka akan diberikan hukuman. Yang ketujuh, Pangeran Luzurus. Pangeran Luzurus merupakan pangeran ketujuh dalam kerajaan Kakin dan anak ketiga dari ratu kedua Raja Kakin yang bernama Ratu Duazul. Luzurus tidak hanya mengandalkan pengawal pribadinya sendiri, tetapi sebagian besar pengawalnya berasal dari pihak ibunya, yaitu Ratu Duazul. Pasukannya terdiri dari 6 pengawal kerajaan dari Ratu Duazul, 4 pengawal pribadi, dan 1 pelayan. Dalam penayangan serial manganya yang sudah dikonfirmasi bernama Barate, Mace, Baso, Ridge, Scarit, Satobi, Rich, Famule, Japieti, Odessa, dan Gadou. Sedangkan yang lainnya belum diketahui namanya. Dari semua pengawalnya belum dikonfirmasi siapa saja yang dapat menggunakan Nen. Tetapi Luzurus telah mengirim salah satu pengawalnya yang bernama Satobi untuk mengikuti pelatihan Nen dari Kurapika. Luzurus juga diketahui telah bersekutu dengan keluarga Char yang merupakan salah satu dari 3 keluarga mafia besar kerajaan Kakin. Hingga serial Hunter x Hunter ini dirilis, Luzurus belum diperlihatkan dapat menggunakan kemampuan Nennya. Bentuk dari monster Nen Beast Pangeran Luzurus berbentuk seperti kelabang yang sangat besar, dan menurut laman dari web Hunterpedia, monster Nen Beast Pangeran Luzurus bertipe Nen Gugenka. Dengan kemampuan yang bernama pseudo coercive, ia dapat membuat perangkap dengan membuat apapun yang diinginkan targetnya sebagai umpannya. Ketika targetnya telah puas dengan keinginannya, jebakan dari monster Nen Beast-nya akan muncul dan kemampuannya diaktifkan. Yang ke-8, Pangeran Sale-Sale. Pangeran Sale-Sale merupakan pangeran ke-8 dalam kerajaan Kakin dan salah satunya anak dari ratu kelima Raja Kakin yang bernama Ratu Swinko. Pengawal Pangeran Sale-Sale terdiri dari 3 pengawal Ratu Swinko, 5 pengawal pribadi, dan 3 pelayan. Kapten dari pengawal Pangeran Sale-Sale bernama Musaho dan pengawal lainnya belum terkonfirmasi namanya selain Korwabde. Dari semua pengawalnya tersebut dikonfirmasi tidak ada yang dapat menggunakan Nen, sehingga ia mengirimkan pengawalnya yang bernama Musaho untuk berlatih pelajarannya dari Kurapika. Sale-Sale adalah seorang maniak terhadap wanita dan diperlihatkan dikelilingi oleh wanita muda telanjang dan setengah telanjang. Ia lebih suka bersenang-senang di pesta mewah dengan beberapa wanita mengenakan bikini saat ia duduk telanjang dan menunggu makanan yang belum selesai dibuat. Hingga penayangan serial Hunter x Hunter, ia merupakan salah seorang pangeran yang tidak dapat menggunakan Nen. Sedangkan bentuk dari monster Nen Beast Pangeran Sale-Sale berbentuk seperti bola besar di atas kepalanya dengan beberapa mulut di setiap sisinya yang dapat mengeluarkan asap putih. Menurut laman dari web Hunterpedia, monster Nen Beast dari Pangeran Sale-Sale bertipe Nen Sousa, di mana dalam setiap asap putih yang dikeluarkannya tersebut dapat mempengaruhi pengendalian orang lain walaupun dalam tingkat rendah. Jumlah asap yang dikeluarkan dan jangkauan efektifnya bervariasi sesuai dengan tingkat perasaan Sale-Sale, tetapi rata-rata memiliki jangkauan 7 meter. Ketika asap putih tersebut terhidup seseorang, maka monster kecil Nen Beast muncul di atas kepala orang tersebut. Monster kecil ini juga mengeluarkan asap putih yang sama, tetapi dalam jangkauan 2 meter. Menurut Rihan, salah satu pengawal Pangeran Benyamin, dengan kemampuannya ini ia akan mengubah kerajaan Kakin menjadi kediktatoran teraman di dunia jika diberikan waktu dan dibiarkan tanpa pengawasan.
Sayangnya Pangeran Sale telah terbunuh oleh salah satu pengawal pangeran pertama Benyamin yang bernama Rihan, setelah sebelumnya monster Nen Beast-nya dimakan oleh kekuatan monster Nen yang dipunyai oleh Rihan. Kematian Pangeran Sale disembunyikan dari semua orang, dan ketidakhadiran dalam jamuan pesta bersama para pangeran lainnya, ia dikatakan sedang sakit. Hanya Pangeran Tubepa yang secara singkat menduga bahwa ketidakhadiran dalam acara jamuan pesta adalah karena telah terbunuh oleh salah satu pengawal Pangeran Benyamin di tengah rotasi penjagaan. Yang kesembilan, Pangeran Hakembuk. Pangeran Hakembuk merupakan pangeran ke-9 dalam kerajaan Kakin dan anak keempat dari ratu kedua Raja Kakin yang bernama Ratu Duazul. Hakembuk memiliki pengawal pribadi yang terdiri dari 14 pengawal pribadi dan satu mata-mata yang dikirim oleh Ratu Unma yang kemudian digantikan oleh satu pengawal Pangeran Benyamin. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa nama yang sudah dikonfirmasi seperti Sedul, Yuhirai, Sumidori, Orzini, dan yang lainnya belum diketahui namanya. Selama penayangan serial Hunter x Hunter juga tidak satupun dari pengawal pribadi Pangeran Hakembuk yang dapat menggunakan Nen. Namun meskipun mereka semua tidak dapat menggunakan Nen, tetapi mereka semua sedikit tahu tentang Nen karena pengaruh dari monster Nen Beast-nya Pangeran Hakembuk. Pada hari kedua perjalanan ke Dark Continent, Hakembuk mengirim pengawalnya bernama Sedo dan Yuhirai untuk mengikuti pelatihan Nen dari Kurapika agar dapat mempelajari tentang keberadaan monster Nen Beast. Untuk bentuk dan kekuatan Nen Beast dari Pangeran Hakembuk sudah saya jelaskan secara lengkap pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek pada video sebelumnya pada thumbnail berikut ini. Yang ke-10, Pangeran Kaco. Pangeran Kaco merupakan pangeran ke-10 dalam kerajaan Kakin dan anak pertama dari Ratu ke-6 Raja Kakin yang bernama Ratu Seiko. Ia sendiri adalah kakak dari kembarannya bernama Pangeran Fugetsu. Pangeran Kaco merupakan salah satu pangeran yang tidak memiliki pengawal pribadi dan sebetulnya mengandalkan pengawal kerajaan ibunya, para pelayan, dan beberapa hunter pro. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa nama yang sudah dikonfirmasi seperti Melody, Kenai, Loberi, dan Yuri, sedangkan yang lainnya belum diketahui namanya. Pada hari kedua perjalanan ke Dark Continent, Kaco mengirim pengawalnya bernama Loberi dan Yuri untuk mengikuti pelatihan Nen oleh Kurapika. Status mereka berdua sebenarnya bukanlah pengawal, melainkan sebagai seorang pelayan dirinya. Sayangnya ketika pelatihan Nen berlangsung, Loberi ditangkap oleh pihak kerajaan karena diduga telah membunuh seseorang dalam pelatihan Nen yang bernama Barigen. Seperti yang dikatakan oleh Melody, Pangeran Kaco mempunyai sifat manja yang sangat menyebalkan. Bahkan para pengawalnya banyak yang membenci sifat dari Pangeran Kaco ini. Tetapi Melody yang dapat mendengar isi hati sebenarnya dari Pangeran Kaco mengungkapkan bahwa semua sifat yang ditunjukkan tersebut adalah bohong. Hal tersebut ditunjukkan karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang berada di dekatnya, termasuk saudara kembar, para pengawal dan pelayannya. Ia sendiri benci diseret ke dalam kontes pertarungan sampai mati dengan keluarganya sendiri dan sangat mengkhawatirkan saudara kembarnya. Tidak seperti Pangeran Tison yang memilih para pengawalnya yang tampan, tetapi sebaliknya ia memilih para pengawalnya yang jelek. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, Kaco belum pernah sekalipun menggunakan Nen. Begitu pula dengan semua para pengawalnya. Ia sempat terkejut ketika adik kembar yang bernama Fugetsu ke kamarnya melalui kekuatan monster Nen Beast-nya yang bernama Lubang Cacing Ajaib. Kaco kemudian merencanakan untuk pergi dari kapal Blackwall bersama adiknya tersebut dan dibantu oleh pengawalnya yang bernama Kenai dan salah satu hunter pro bernama Melody yang menghipnotis semua orang dengan kemampuan Nennya agar rencana pelariannya tersebut berhasil. Setelah mereka berdua berhasil keluar dari kapal Blackwall menggunakan sekoci, Kaco mengatakan akan berjanji kepada Fugetsu bahwa mereka tidak akan pernah berpisah dan akan selalu bersama. Namun beberapa saat kemudian, Kaco merasakan perasaan yang menakutkan begitu mereka meninggalkan kapal Blackwall. Ada tangan misterius yang muncul di sekitar mereka. Kaco kemudian menyadari bahwa pergi dari kontes mematikan perebutan tahta kerajaan adalah mustahil. Kemudian ia memerintahkan Fugetsu untuk memanggil kekuatan lubang cacing ajaibnya untuk kembali ke kapal Blackwall. Fugetsu berhasil keluar melalui terowongan yang dibuatnya, tetapi Kaco masih tetap berada di Skoci dan terbunuh. Setelah kematiannya tersebut, monster Nen Beast Pangeran Kaco muncul menyerupai Pangeran Kaco sebagai selain dari penggunanya. Ia membuka pintu dan mendekati Fugetsu yang telah sadar dari dalam terowongan dan kembali ke kamar bersamanya. Hal tersebut karena kemampuan monster Nen Beast dari Pangeran Kaco bertipe Nengu Genka yang mampu menyalin bentuk dari penggunanya yang telah tewas. Sedangkan bentuk asli dari monster Nen Beast-nya tidak berbentuk.
Kemampuan monster Nine Beast dari Pangeran Kaco juga tidak sebatas menyalin bentuk penggunanya saja, tetapi seluruh sifat dan karakter yang begitu sempurna, sehingga tidak akan bisa dibedakan dari sifat aslinya, sehingga mereka tetap dapat bersama dengan saudara kembarnya. Hal tersebut mungkin karena monster Nine Beast Pangeran Kaco memanfaatkan Nen postmortem penggunanya yang telah tewas, meskipun sampai sekarang belum dapat dipastikan kemampuan Nennya dari bentuk replika tersebut. Yang ke-11, Pangeran Fugetsu. Pangeran Fugetsu merupakan pangeran ke-11 dalam kerajaan Kakin dan anak kedua dari Ratu ke-6 Raja Kakin yang bernama Ratu Seiko. Ia sendiri adalah adik dari kembarannya yang bernama Pangeran Kaco. Sama seperti Kaco, Pangeran Fugetsu tidak memiliki pasukan pengawal pribadi dan sepenuhnya bergantung pada 2 pengawal kerajaan dari ibunya dan 8 pelayan. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa pengawal maupun pelayan yang diketahui namanya, seperti Ryoji, Bakhem, Ilardia, dan Ladios, sedangkan yang lainnya belum terkonfirmasi namanya. Dari semua pengawal tersebut telah terkonfirmasi tidak dapat menggunakan Nen, dan sama seperti Kaco, pada hari kedua perjalanan ke Dark Continent, ia mengirim pelayannya yang bernama Ilardia dan Ladiolus untuk mengikuti pelatihan Nen dari Kurapika. Sedangkan Fugetsu sendiri belum pernah sekalipun diperlihatkan menggunakan Nen, tetapi berkat keinginannya untuk menemui saudara kembarnya, Fugetsu berhasil membangkitkan kemampuan monster Nine Beast-nya yang diberi nama Lubang Cacing Ajaib. Hal tersebut karena ketika mereka berdua masih anak-anak, Fugetsu dan Kaco sering bermain bersama di taman dengan permainan yang disebut Lubang Cacing Ajaib. Salah satu permainan favorit mereka adalah berpura-pura berkeliling dunia, dan Kaco akan selalu membiarkan Fugetsu untuk menentukan tujuan mereka untuk pergi dengan permainan Lubang Cacing Ajaib tersebut. Fugetsu yang menggunakan kekuatan monster Nine Beast-nya berhasil pergi ke kamar saudara kembarnya yang bernama Kaco, kemudian merencanakan untuk pergi dari kapal Black Wall. Menurut laman dari web Hunterpedia, tipe Nen dari monster Nine Beast Pangeran Fugetsu bertipe Nen Gugenka, sehingga mampu membuat lubang cacing ajaib dengan kemampuan teleportasi dengan pintu rahasia. Hal ini terwujud karena sewaktu kecil ia dan saudara kembarnya sering bermain dengan lubang cacing tersebut dengan merangkak melalui terowongan di belakangnya. Fugetsu dapat berpindah ke lokasi manapun yang ia inginkan yang muncul dari celah seperti lubang cacing ajaib yang memiliki pintu. Lubang cacing ajaib tersebut menjadi hilang hingga tidak terdeteksi keberadaannya setelah Fugetsu menutupnya, tetapi ia dapat kembali melewatinya asalkan ia tidak keluar dari lubang tersebut. Lubang cacing ajaibnya tersebut hanya muncul sekali setiap malam, dan bila sudah memakainya sekali, maka aura Fugetsu langsung terkuras. Yang ke-12, Pangeran Momoze. Pangeran Momoze merupakan pangeran ke-12 dalam kerajaan Kakin dan anak pertama dari raja ke-7 Raja Kakin yang bernama Ratu Sepanti. Sama seperti Pangeran Kaco dan Fugetsu, Pangeran Momoze tidak memiliki pasukan pengawal pribadi dan bergantung pada kapten pengawal ibunya yang bernama Vergei, Hunter Pro, dan 3 pelayan. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa nama yang sudah terkonfirmasi seperti Hanzo, Nipaper, Bledge, Larok, Tufdi, Nagnum, dan Vergei, sedangkan yang lainnya masih belum terkonfirmasi namanya. Dalam pengawal Pangeran Momoze juga terdapat mata-mata yang dikirim oleh Pangeran Benjamin yang bernama Fitch. Tanpa sepengetahuannya, monster Nine Beast-nya pernah menyerang para pengawal Pangeran Wobble yang berakhir kematian untuknya. Setelah melakukan serangan tersebut, ia merasa sangat kelelahan meskipun tidak melakukan apa-apa. Mungkin ini karena efek dari aktifnya monster Nine Beast-nya sendiri. Ia pun kemudian beristirahat di kamarnya tanpa diduga salah satu pengawalnya berencana untuk membunuhnya. Tak lama kemudian ia ditemukan terbunuh, penyebabnya karena sesak napas saat sedang tidur. Hal tersebut diduga karena penyebab kematiannya dibekap dengan bantal. Salah satu pengawalnya yang bernama Hanzo mencurigai bahwa yang membunuhnya adalah seseorang yang memakai kemampuan klon atau Kagebushin pada serial Naruto yang dibuat oleh pengguna Nen yang dilakukan oleh salah satu pengawalnya, termasuk tentara pribadi Pangeran Benjamin. Dengan waktu tidur Pangeran Momoze yang tidak biasa, Kurapika berpendapat bahwa monster Nine Beast Pangeran Momoze lah sumber dari serangan terhadap teman-temannya, dan alasannya karena monster Nine Beast-nya tidak melawan ketika sedang diserang karena Pangeran Momoze sedang kelelahan. Asal Anda tahu, monster Nine Beast tidak akan aktif kalau penggunanya tidak memiliki aura. Setelah kematiannya, keenam pengawal kerajaan yang dicurigai atas pembunuhannya ditangkap. Kemudian Hanzo membalaskan dendam Pangeran Momoze dengan membunuh pembunuhnya yang bernama Tufdi dengan alibi melakukan bunuh diri dan memalsukan surat pengakuan.
Raja Nasubi menempatkan mayat Pangeran Momozi di sebuah kuburan dalam sebuah ruangan misterius di mana 13 tempat kuburan lainnya masih kosong yang berbentuk dalam lingkaran. Kekuatan monster Nen Beast dari Pangeran Momozi bertipe Nen Sosa yang mempunyai bentuk seperti makhluk seperti tikus besar dengan gigi bergerigi dan 2 lingkaran menyerupai mata di dahinya. Ia dapat menembus dinding dan bisa berbicara terhadap beberapa pertanyaan seperti apakah kamu ada waktu luang? Jika targetnya menjawab tidak, maka sebuah klon mini dari monster Nen Beast-nya akan muncul di bahunya dan terus mengganggunya sampai mereka menjawab iya. Monster tersebut akan dapat dilihat dan didengar oleh targetnya. Jika targetnya sudah menjawab iya, maka binatang Nen akan mengambil alih atas pikirannya dan mengontrolnya dengan memasukkan monster Nen kecil seperti laba-laba di telinganya untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Monster Nen Beast laba-laba tersebut tidak memakan aura Pangeran Momozi, tetapi aura dari targetnya. Jika tubuh targetnya sudah tidak mempunyai aura, maka ia akan keluar dari tubuh tersebut dengan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Hal ini akan berdampak terbebasnya kontrol atas monster Nen Beast laba-laba tersebut. Sayangnya, kekuatan monster Nen Beast ini hanya dapat menyerang dan mengontrol pengguna Nen, dan mengontrol satu orang target membuat stamina Pangeran Momozi terkuras, sehingga ia akan terpaksa untuk tidur setelah mengaktifkannya, dan monster Nen Beast-nya menjadi tidak aktif karena tidak memiliki aura untuk dimakannya. 13. Pangeran Marayam. Pangeran Marayam merupakan pangeran ke-13 dalam kerajaan Kakin dan anak 2 dari Ratu ke-7 Raja Kakin yang bernama Ratu Sepanti. Sama seperti kakaknya Pangeran Momozi, Pangeran Marayam tidak memiliki pasukan pengawal pribadi dan bergantung pada pengawal ibunya, Hunter Pro, dan 3 pelayan. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa nama yang sudah terkonfirmasi seperti Biscuit Kruger, Balerainte, dan Barigen, sedangkan yang lainnya masih belum terkonfirmasi namanya. Pengawal Pangeran Marayam dengan Pangeran Momozi saling bekerja sama. Hal tersebut karena mereka mempunyai ibu yang sama dan sedikit pengawal mereka. Pada hari kedua perjalanan ke Dark Continent, ibu dari Pangeran Marayam yaitu Ratu Sepanti mengirim Balerainte dan Barigen untuk menghadiri pelatihannya dari Kurapika. Sayangnya Barigen yang mengikuti pelatihan tersebut terbunuh oleh serangan dari pengguna Nen Silent Majority. Bentuk monster Nen Beast dari Pangeran Marayam seperti naga dengan duri pada setiap kulitnya. Bentuk tubuhnya pun mampu bertransportasi menjadi lebih besar dan memperluas area durinya. Hal tersebut mungkin karena perasaan Pangeran Marayam yang ketakutan setelah kematian saudara perempuannya Momozi, sehingga monster Nen Beast-nya tersebut menjadi lebih besar dan tertutup duri di sekelilingnya. Hanzo yang melihat monster Nen Beast Pangeran Marayam mengatakan bahwa monster Nen Beast-nya menjadi lebih menakutkan dan ganas. Selama penayangan serial Hunter x Hunter ini, kekuatan yang dari monster Nen Beast Pangeran Marayam adalah memasang penghalang spesial di sekitar kamar 113 atau kamar Pangeran Marayam, sehingga siapapun orang yang akan memasuki kamarnya maka akan dialihkan ke kamar lainnya yang kosong. Seseorang yang telah keluar dari kamarnya tersebut tidak akan dapat melihat dalam kamar lagi ataupun mendengar suaranya bahkan jika pintu tersebut terbuka. Sedangkan seseorang yang berada di dalam kamarnya tidak mengalami hal yang aneh. Bahkan salah satu pengawalnya sempat marah ketika Kurapika menanyakan keberadaannya. Dengan kemampuannya ini, maka menunjukkan bahwa monster Nen Beast Pangeran Marayam bertipe Nen Gugenka. Yang ke-14, Pangeran Wobble. Pangeran Wobble merupakan pangeran ke-14 dalam kerajaan Kakin dan satu-satunya anak dari Ratu ke-8 Raja Kakin yang bernama Ratu Oito, sekaligus pangeran terakhir dari kerajaan Kakin. Sama seperti pangeran muda lainnya, Pangeran Wobble tidak memiliki pengawal pribadi dan sepenuhnya mengandalkan Hunter Pro. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, ada beberapa nama yang sudah dikonfirmasi seperti Kurapika, Bill, Sayid, Kurton, Budi, Shimano, dan Sandra. Sedangkan yang lainnya belum diketahui namanya. Setelah serangan monster Nen Beast Pangeran Momozi, pengguna Nen Silent Majority, dan prajurit Pangeran Benyamin bernama Vincent, jumlah pengawalnya berkurang drastis sehingga tersisa 2 Hunter Pro yang bernama Kurapika dan Bill, dan 1 orang pelayan yang bernama Shimano. Salah seorang pengawal yang bernama Sayid membunuh sesama pengawal lainnya ketika serangan dikendalikan oleh monster Nen Beast-nya Pangeran Momozi sehingga dirinya ditangkap. Atas peristiwa tersebut, 20
pelayan lainnya ketakutan dan memutuskan untuk berhenti. Selama penayangan serial Hunter x Hunter, kemampuan dan bentuk dari monster Nine Beast Pangeran Wobble belum sekalipun diperlihatkan. Menurut Baby Mena, salah satu pengawal Pangeran Benjamin yang mengawasi Pangeran Wobble, berpendapat bahwa hal tersebut karena adanya beberapa faktor seperti usia Pangeran Wobble yang terlalu muda. Tetapi dalam beberapa kesempatan diperlihatkan aura gelap yang berasal dari monster Nine Beast-nya Pangeran Wobble yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang mengejutkan Kurapika. Hingga serial manga Hunter x Hunter di chapter 390 hanya tersisa 11 pangeran yang masih hidup dan 3 pangeran lainnya telah tewas, yaitu Pangeran Momozi, Pangeran Kaco, dan Pangeran Sale-Sale. Itulah beberapa kekuatan dan bentuk Nine Beast dari para pangeran Kakin dalam serial Hunter x Hunter. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.